Halo semuanya, balik lagi nih. Hari ini kita bakal jadi detektif sains, menjalankan sebuah misi khusus buat mengungkap kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang diam-diam mengatur dunia di sekitar kita. Udah siap? Oke, kita mulai dari misteri pertama ya. Kalian pernah perhatiin nggak sih kalau lihat rel kereta api di sambungannya itu suka ada celahnya? Buat apa coba? Kelihatannya sepele ya kan? Tapi ini tuh petunjuk besar loh. Dan bukan cuma itu, ada lagi nih misteri kedua. Gimana ceritanya pesulap bisa narik taplak meja cepet banget tanpa bikin gelas di atasnya jatuh? Ini sulap apa sains? Nah, tenang. Di balik dua misteri ini ada penjelasan sains yang keren banget dan kita bakal bongkar bareng-bareng. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari misteri rel kereta dulu. Kita bakal ngomongin soal kekuatan panas yang luar biasa, tapi sering banget kita lupain. Jadi, konsep kuncinya itu namanya pemuaian. Gampangnya gini deh. Kalau benda, apalagi logam ya, kena panas, ukurannya tuh jadi nambah gede dikit. Sebaliknya, kalau dingin, dia jadi menyusut. Ini udah kayak aturan dasar di alam semesta. Nah, ini bagian paling serunya nih. Kenapa sih benda bisa memuai? Coba deh bayangin, semua benda itu kan terbuat dari partikel-partikel super kecil yang nggak kelihatan. Pas lagi dingin, partikel-partikel ini tuh kayak orang lagi baris, rapi, anteng, cuma getar-getar dikit aja. Tapi begitu kena panas, wih, mereka dapat energi tambahan. Langsung deh pada heboh, gerak ke sana kemari kayak lagi nari, saling dorong-dorongan, dan akhirnya ya jelas mereka butuh tempat yang lebih lega. Oke, sekarang kita balik lagi ke rel kereta. Pas siang hari, yang panasnya terik banget, matahari itu ngasih energi ke jutaan partikel di dalam baja rel kereta. Akibatnya, yaitu tadi, mereka mulai nari-nari heboh. Mereka butuh ruang lebih, yang bikin seluruh batang rel itu seolah-olah pengen jadi lebih panjang. Dan inilah jawaban dari misteri kita. Celah itu tuh sengaja dibikin. Itu adalah ruang gerak atau biasa disebut sambungan pemuaian, biar relnya punya tempat aman buat memanjang pas kepanasan. Coba bayangin, kalau nggak ada celah itu, rel yang saling dorong-dorongan bisa bengkok, melengkung. Wah, bahaya banget kan? Keren ya para insinyur mikirin hal ini. Dan serunya, kalau kalian udah tahu rahasianya, coba deh perhatiin sekeliling kalian. Konsep ini tuh ada di mana-mana. Lihat deh celah di jembatan layang, atau kabel listrik yang kelihatan lebih kendor pas musim panas. Bahkan, kusen jendela di rumah kita itu dibikin dengan sedikit ruang ekstra ya buat pemuaian ini. Oke, misteri rel kereta udah meres. Sekarang kita pindah ke misteri kedua, trik sulap taplak meja. Nah, buat mecahin yang ini, kita perlu kenalan sama konsep lain yang nggak kalah penting. Namanya gaya dan inersia. Pertama, apa sih itu gaya? Wah, ini gampang banget. Pokoknya setiap kali kamu dorong pintu, nendang bola, atau narik tali, nah itu kamu lagi ngasih gaya. Sesimpel itu. Nah, rahasia utama dari trik sulap ini tuh ada di kalimat sakti ini. Ini bagian dari hukum gerak pertama Newton yang sering juga kita sebut sebagai hukum inersia. Inersia itu gampangnya kita bayangin aja sebagai sifat malas alaminya semua benda. Benda yang lagi diam, ya maunya diam aja. Benda yang lagi gerak, maunya ya gerak terus, lurus. Intinya, mereka tuh malas berubah. Ini juga loh alasan kenapa kita wajib pakai sabuk pengaman di mobil. Pas mobil ngerem mendadak, tubuh kita karena inersia pengennya maju terus ke depan. Nah, sabuk pengaman itulah yang nahan kita. Nah, ini dia penjelasan triknya. Keren banget kan? Si gelas itu kan lagi diem, lagi mager lah istilahnya, dan inersianya kuat. Pas pesulap narik taplaknya dengan satu sentakan super cepat, gaya tarikannya tuh cuma berlangsung sebentar banget. Waktu yang sesingkat itu tuh nggak cukup buat ngebangunin si gelas dari kemalasannya. Jadinya ya udah gelasnya diam aja di tempat. Ingat ya, kuncinya itu kecepatan. Jadi, dari dua misteri yang udah kita pecahin tadi, kita belajar sesuatu yang luar biasa kan? Sains itu ibarat ngasih kita kacamata super buat melihat aturan-aturan main yang nggak kelihatan, yang sebenarnya ngatur dunia di sekitar kita. Jadi, intinya gini nih, dua kejadian yang kelihatannya beda banget, rel kereta yang memuai karena panas, sama gelas yang diem aja di atas meja, keduanya itu ternyata diatur sama prinsip sains yang nggak kelihatan, tapi kuat banget dan bisa kita ngertiin. Dunia kita ini setiap detiknya jalan berdasarkan aturan-aturan kayak gini. Dengan ngerti sains, kita tuh seolah-olah jadi pakai kacamata khusus yang bisa bikin kita ngelihat lapisan lain dari dunia ini yang biasanya tersembunyi. Keren banget kan?
Nah, sekarang giliran kalian. Abis ini, coba deh lihat sekeliling dengan mata detektif sains kalian yang baru. Kira-kira misteri apa lagi nih yang bisa kalian pecahkan? Jangan pernah berhenti bertanya dan jangan pernah berhenti penasaran ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.